Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita inayah serta hidayahnya sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, sehingga kita dapat mengayunkan tangan kita untuk datang ke tempat yang dimuliakan ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada kekasih kita, kepada kekasih Allah, kepada panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat ini. Dan tidak lupa pula bahwasannya khatib yang dhaif ini berwasiat terkhusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jemaah sekalian. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara imtisalul awamirillah wajtanibun nawahi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan, yaitu dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun terang-terangan maupun dalam wujud lahir dan batin. Maka perlu kita sadari bahwa tingkat ketakwaan inilah yang akan menjadi penyelamat kita di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yattaqillah yunjihi fid dunya wal akhirah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya di dunia maupun di akhirat. Maka oleh karena itu, peningkatan ketakwaan ini dan iman ini sejatinya dapat diperoleh dalam dua cara, yaitu dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman yazidu wa yanqusu, yazidu bit taati wa yanqusu bil ma'siyah." Iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan dapat pula berkurang. Bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang karena kita senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan, jangan pernah kita berhenti mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sering melakukan dosa, walaupun kita sering melakukan kemaksiatan kepada Allah, atau kita lagi mencetak dosa yang amat banyak. Janganlah pernah kita mencari ampunan, berhenti mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, walaupun kita ahli maksiat, walaupun kita pendosa, walaupun kita pezina, jangan pernah sekali-sekali kita meninggalkan salat kita. Jangan pernah sekali-sekali kita meninggalkan ibadah kita. Karena kenapa? Ketika Allah sudah meridhoi salat kita, ketika Allah sudah menerima ibadah kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayahnya kepada kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita, dan insya Allah kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Wujud dari rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjalankan segala yang diperintahkannya itu juga mesti diiringi dengan rasa keimanan yang tinggi bahwa tiada satupun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga diiringi dengan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diri kita ini merasa malu ketika kita tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian rasa takut karena di balik perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada yang akan ditimpakan kepada kita, yaitu dosa, apabila kita tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jika ketakwaan ini sudah tertanam dalam diri kita, jika ketakwaan ini sudah mendarah daging dalam diri kita, maka yakinlah terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kepada kita berupa kelapangan rezeki dan keberkahan rezeki, kemudahan dalam segala urusan, serta jalan keluar atau kemudahan terhadap persoalan-persoalan kehidupan yang kita jalani, maka akan kita dapatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluarnya baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluannya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang dan menilai seseorang dari suku dia berasal, atau dari kepemilikan harta, kedudukan, pangkat serta jabatan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai manusia dari paras dan rupanya, tapi Allah menilai manusia dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, jangan lupa kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnu Qayyim, bersyukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada diri kita dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus selalu senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Maka tanpa kita sadari, setiap harinya kita selalu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti nikmat berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kita telah diberikan anggota tubuh yang lengkap dan sempurna, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun cara agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang artinya, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah harta dan dunia. Dengan demikian itu, hal ini akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dan selain itu, bersyukur juga memiliki berbagai macam manfaat, yaitu yang pertama, kita dapat dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan ridhonya kepada kita. Dan yang ketiga, dengan bersyukur kita dapat mendapatkan pahala yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya dari khutbah yang singkat ini adalah bersyukur merupakan suatu bentuk ibadah dan sekaligus bentuk ketaatan kita atas Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya serta inayahnya, sehingga kita dan keluarga kita dapat meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nutfah fa idza fahuwa khasimun mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala Allah ta'ala
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad وما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا غفر الذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر اليهود وإسرائيل وشتت سملهم وفرق جمعهم اللهم انصر على المجاهدين أعدائنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا